Pernahkah kamu membayangkan seorang ayah kaya raya memilih hidup sederhana dan menyamar sebagai penjual es gabus keliling? Bukan karena kehilangan harta, melainkan demi menguji ketulusan hati wanita yang akan menjadi calon menantunya. Kisah ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang sikap, akhlak, dan nilai hidup yang seringkali tak terlihat dari luar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisahnya. Pagi itu, jalanan sempit di salah satu sudut kota Hong Kong mulai ramai. Derap langkah kaki, suara kendaraan, dan hiruk-pikuk pasar bercampur menjadi satu. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria tua mendorong gerobak kecil berwarna kusam. Di atasnya tertulis sederhana, es gabus dingin. Pria itu bernama Zhang Wei. Rambutnya memutih, wajahnya keriput. Pakaiannya sederhana, nyaris lusuh. Tak ada yang menyangka, di balik penampilan itu, Zhang Wei adalah salah satu pengusaha tersukses di Hong Kong. Pemilik perusahaan besar, gedung-gedung tinggi, dan rekening yang nilainya tak terbayangkan oleh orang kebanyakan. Zhang Wei berhenti sejenak, mengelap keringat di dahinya. Ia menatap orang-orang yang berlalu lalang dengan tatapan dalam, seolah sedang mencari sesuatu. Es gabus dingin, ucapnya pelan. Tak banyak yang melirik. Sebagian orang lewat begitu saja, sebagian lain memandangnya dengan raut meremehkan. Zhang Wei tersenyum tipis. Beginilah rasanya menjadi orang kecil, gumamnya lirih. Di dalam hatinya, bukan lelah yang ia rasakan, melainkan kegelisahan. Pikirannya melayang pada satu sosok yang paling ia cintai di dunia ini, putra satu-satunya, Zhang Jun. Seorang pemuda tampan, cerdas, dan pewaris seluruh kerajaan bisnisnya. Sejak kecil, Zhang Jun hidup berkecukupan. Apapun yang ia inginkan, hampir selalu terpenuhi. Namun justru itulah yang membuat Zhang Wei khawatir. Anakku terlalu polos, ucap Zhang Wei pada dirinya sendiri. Dunia ini kejam pada orang baik. Gerobak kembali didorong pelan. Setiap langkah Zhang Wei seakan membawa beban pikiran yang berat. Sebulan lagi, Zhang Jun akan bertunangan. Undangan sudah disebar. Pesta hampir dipastikan megah. Namun hati seorang ayah tak bisa dibohongi. Zhang Wei teringat percakapan terakhirnya dengan calon menantu, seorang wanita bernama Lin Meiying. Cantik, anggun, selalu berpakaian mewah. Namun setiap kali berbicara, yang ia bahas hanyalah mobil baru, rumah baru, dan bisnis yang lebih besar. Paman Zhang, nanti setelah menikah, kami ingin tinggal di rumah yang menghadap laut, kata Lin Meiying kala itu sambil tersenyum manis. Tentu rumah yang besar, supaya sepadan dengan status keluarga. Saat itu Zhang Wei hanya mengangguk pelan, namun hatinya terasa dingin. Apakah kau mencintai anakku? Batinnya. Atau kau hanya mencintai apa yang ia miliki? Itulah alasan mengapa hari ini ia berdiri di sini, menyamar, menanggalkan semua kemewahan, menjadi penjual es gabus keliling, bukan untuk menguji dunia tapi untuk mencari kebenaran tentang hati manusia. Zhang Wei berhenti di pinggir jalan, memandang pantulan dirinya di kaca sebuah toko. Pria tua sederhana menatap balik ke arahnya. Jika memang ada wanita yang tulus untuk anakku, ucapnya pelan, aku akan menemukannya, meski harus mencarinya di tempat paling rendah sekalipun. Angin pagi berembus pelan. Zhang Wei menarik napas panjang, lalu kembali mendorong gerobaknya ke arah pasar yang semakin ramai. Tanpa ia sadari, di sanalah takdir besar sedang menantinya. Sore hari itu, Zhang Wei duduk sendirian di bangku taman kecil yang tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi. Gerobak es gabusnya ia parkirkan di samping, seolah hanya seorang penjual biasa yang sedang melepas lelah. Namun pikirannya jauh melayang, kembali ke rumah megah yang sudah lama ia tinggalkan demi penyamaran ini. Di rumah itulah, sebulan lagi, pertunangan besar akan digelar. Zhang Wei teringat wajah putranya,
Zhang Jun, yang malam sebelumnya berbicara penuh semangat. "Ayah, aku harap ayah bisa hadir di acara pertunanganku nanti," kata Zhang Jun dengan senyum bangga. Mei Ying sudah menyiapkan semuanya dengan sangat sempurna. Zhang Wei hanya memandang anaknya lama. "Jun," ucapnya pelan, "kau benar-benar yakin dengan pilihanmu?" Zhang Jun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Tentu saja, ayah. Mei Ying wanita yang cantik, berpendidikan, dan berasal dari lingkungan yang sama dengan kita." Kata-kata itu menusuk hati Zhang Wei, bukan karena kebanggaan, tapi karena kegelisahan. Lingkungan yang sama, gumamnya dalam hati. Bukan hati yang sama. Ingatan Zhang Wei kembali pada beberapa pertemuan keluarga sebelumnya. Setiap kali Lin Mei Ying datang, matanya selalu berbinar saat melihat mobil-mobil mahal di garasi, lukisan mahal di dinding, dan perhiasan yang dikenakan keluarga Zhang. Suatu hari, tanpa sadar, Zhang Wei pernah berpakaian sederhana saat makan malam bersama. Mei Ying menatapnya sekilas, lalu berbisik pada Zhang Jun. "Kenapa ayahmu hari ini terlihat berbeda, seperti orang biasa?" Zhang Wei mendengarnya dengan jelas. Dadanya terasa sesak, namun ia memilih diam. Bukan hanya itu, setiap pembicaraan Mei Ying selalu berujung pada kemewahan. "Setelah menikah, aku ingin sering bepergian ke luar negeri. Aku ingin rumah yang lebih besar dari ini. Aku tidak mau hidup sederhana." Zhang Wei menunduk saat mengingatnya. Tak pernah sekalipun ia bertanya bagaimana aku membesarkan Jun, batinnya. Tak pernah ia bertanya apa arti keluarga. Di taman itu, Zhang Wei mengekalkan tangannya perlahan. Angin sore menyentuh wajah tuanya, membawa perasaan yang tak bisa ia ucapkan. "Cinta sejati tidak diukur dari apa yang terlihat," ucapnya lirih pada dirinya sendiri. "Jika kau mencintai seseorang, kau akan mencintainya bahkan saat ia tak punya apa-apa." Ia menatap langit yang mulai menguning. Waktu terus berjalan. Sebulan lagi, pertunangan itu akan menjadi kenyataan. Jika ia diam saja, maka nasib putranya akan terikat pada cinta yang rapuh. "Tidak," kata Zhang Wei tegas. "Aku tidak boleh membiarkan anakku salah memilih jalan hidup." Saat itulah tekadnya semakin bulat. Penyamaran ini bukan sekadar eksperimen. Ini adalah perjuangan seorang ayah demi kebahagiaan anaknya, meski harus melawan arus, tradisi, dan rencana yang sudah tersusun rapi. Zhang Wei berdiri, kembali mendorong gerobak es gabusnya. Di balik langkahnya yang perlahan, tersimpan keputusan besar yang akan mengubah banyak kehidupan. "Jika memang jodoh sejati itu ada," ucapnya dalam hati, "aku akan menemukannya sebelum semuanya terlambat." Malam itu, hujan turun perlahan di kota Hong Kong. Lampu-lampu gedung tinggi memantul di jalanan basah, menciptakan bayangan panjang yang sunyi. Di sebuah rumah megah, Zhang Wei berdiri sendirian di depan lemari pakaiannya. Deretan jas mahal tergantung rapi. Jam tangan mewah berkilau di balik kaca. Semua itu adalah hasil kerja keras puluhan tahun. Namun malam itu, Zhang Wei menutup pintu lemari tersebut. Ia beralih ke sebuah koper tua yang sudah lama tersimpan di sudut ruangan. Perlahan dibukanya. Di dalamnya, hanya ada pakaian sederhana, lusuh, dan sepatu yang sudah usang. "Sudah lama aku tidak memakai ini," ucapnya pelan. Zhang Wei mengambil satu setel pakaian sederhana dan memandangnya lama. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena sadar apa arti keputusan ini. "Ayah," suara Zhang Jun terdengar dari balik pintu. Zhang Wei tersentak, lalu segera menutup koper itu. "Masuklah," jawabnya tenang. Zhang Jun melangkah masuk. Ia memandang ayahnya dengan heran. "Ayah masih bekerja selarut ini? Bukankah ayah sudah menyerahkan banyak urusan pada direksi?" Zhang Wei tersenyum tipis. "Ada urusan yang tidak bisa ayah serahkan pada siapapun." Zhang Jun mengernyit. "Urusan apa?" Zhang Wei menepuk bahu anaknya pelan. "Urusan hati." Zhang Jun tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. "Ayah selalu saja." Setelah Zhang Jun pergi, senyum Zhang Wei memudar. Ia kembali menatap koper itu, lalu menutup lampu kamar. Malam itu, ia membuat satu keputusan yang tak akan bisa ia tarik kembali. Keesokan paginya, seorang pria tua berpakaian sederhana keluar dari rumah besar itu lewat pintu samping. Tak ada sopir,
Tak ada pengawal, hanya sebuah gerobak kecil yang didorongnya perlahan. Zhang Wei kini bukan lagi pengusaha besar. Ia adalah penjual es gabus keliling. Hari demi hari ia lewati di jalanan. Ia melihat banyak wajah manusia. Ada yang ramah, ada yang dingin, ada pula yang memandangnya dengan jijik. Suatu kali, seorang pria muda berkata kasar, "Pergi sana, kau menghalangi jalan." Zhang Wei hanya tersenyum dan menyingkir. "Terima kasih," ucapnya sopan. Di lain waktu, seorang anak kecil menarik tangan ibunya. "Ibu, aku mau es." Ibunya menggeleng cepat. "Tidak usah beli dari orang seperti itu." Kata-kata itu menusuk, tapi Zhang Wei menahannya dalam diam. Beginilah dunia memperlakukan yang lemah, batinnya. Dan beginilah hati manusia terlihat tanpa topeng. Setiap malam, Zhang Wei merenung sendirian. Ia menatap langit, menimbang setiap kejadian yang ia alami. "Aku tidak mencari wanita yang sempurna," ucapnya pada dirinya sendiri. "Aku mencari wanita yang tetap berbuat baik, bahkan saat tak ada yang melihat." Ia percaya satu hal. Cara seseorang memperlakukan orang kecil adalah cermin dari hatinya yang sesungguhnya. Dan selama penyamaran ini berlangsung, Zhang Wei berjanji pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan berhenti," katanya tegas, "sampai aku menemukan hati yang tulus untuk anakku." Tanpa ia sadari, takdir sedang menyusuni langkah-langkahnya sendiri. Di antara keramaian pasar, di balik suara tawar-menawar, sebuah pertemuan sederhana akan segera mengubah segalanya. Di sebuah apartemen kecil lantai atas, matahari pagi baru saja menembus jendela sempit. Seorang wanita muda bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Namanya Aisyah Ramadhani, seorang TKW asal Indonesia yang sudah 5 tahun bekerja di Hong Kong sebagai asisten rumah tangga. Aisyah merapikan selimutnya, lalu duduk sejenak di tepi ranjang. Tangannya terangkat, menengadah pelan. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "beri aku kekuatan hari ini." Tak ada kemewahan dalam hidup Aisyah. Kamar tidurnya kecil, cukup untuk satu ranjang dan lemari besi. Namun wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Ia terbiasa menjalani hidup dengan sabar. Di dapur, Aisyah mulai menyiapkan sarapan. Gerakannya cekatan. Setiap sudut rumah ia bersihkan tanpa keluhan. Meski majikannya tergolong baik, tetap saja Aisyah tahu posisinya. "Aisyah," panggil sang majikan dari ruang tengah. "Nanti siang ke pasar ya, beli sayur dan daging." "Iya Bu," jawab Aisyah lembut. Saat berjalan menuju kamarnya untuk berganti pakaian, Aisyah sempat menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya sederhana, tanpa riasan berlebihan. "Kapan ya aku punya keluarga sendiri?" gumamnya pelan. Di sela-sela kesibukannya, pikiran Aisyah sering melayang ke kampung halaman. Orang tua yang menunggu kabar, tetangga yang bertanya kapan ia pulang, dan pertanyaan yang selalu sama, "Sudah punya calon belum?" Pertanyaan itu membuat hatinya perih, bukan karena marah, tapi karena kenyataan. Beberapa kali ia pernah mencoba mengenal pria, namun begitu mereka tahu statusnya sebagai TKW, sikap mereka berubah. "Kerjanya cuma pembantu ya? Ah, susah kalau mau serius." Kata-kata itu masih terngiang di kepalanya. Siang itu, Aisyah berjalan menyusuri lorong apartemen menuju luar. Tas belanja tergantung di lengannya. Langkahnya ringan, meski hatinya sering terasa berat. "Aku tidak butuh hidup mewah," ucapnya dalam hati. "Aku hanya ingin seseorang yang mau menerima aku apa adanya." Di dalam bus menuju pasar, Aisyah duduk diam menatap jendela. Ia melihat orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Kota besar ini terasa ramai, namun seringkali membuatnya merasa sendirian. "Aku percaya," bisiknya pelan. "Tuhan tidak pernah salah menempatkan hambanya." Ia tidak tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Perjalanan sederhana ke pasar akan mempertemukannya dengan sebuah takdir besar. Takdir yang akan menguji keberaniannya, ketulusannya, dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Aisyah melangkah turun dari bus, menuju pasar yang ramai. Tanpa ia sadari, di antara kerumunan itu, seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Seseorang yang kelak akan membuka pintu kehidupan baru untuknya. Pasar tradisional Hong Kong pagi itu riuh dengan suara pedagang yang menawar, aroma rempah dan sayur yang segar, serta langkah-langkah orang yang sibuk memilih barang. Di tengah keramaian, seorang pria tua mendorong gerobak kecil berwarna kusam. Di atasnya tertulis sederhana, "Es gabus dingin." Itu adalah Zhang Wei,
sang ayah miliarder yang kini menyamar. Ia tersenyum tipis saat menawarkan es gabusnya. Es gabus, dingin, manis, serunya perlahan. Orang-orang hanya melirik, sebagian berjalan begitu saja, sebagian tertawa kecil melihat penampilan tuanya. Zhang Wei tetap sabar, mengelap gerobaknya dan menata es-esnya. Tiba-tiba, dua polisi Hong Kong berpakaian lengkap mendekat. Mata mereka menatap gerobak Zhang Wei dengan curiga. "Hai, kau di sini menjual apa?" Salah satu polisi bertanya dengan nada kasar. "Es gabus, Pak," jawab Zhang Wei sopan. "Es ini asli atau palsu?" tanya polisi lain sambil mencondongkan tubuh. "Kami mendapat laporan bahwa ini sering menipu orang." Zhang Wei menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Saya menjual sendiri, Pak. Semua asli." Polisi itu tidak puas. Salah satu dari mereka merampas es gabus dari gerobaknya dan mencubitnya kasar. "Ini sepertinya palsu. Kau berani menipu orang di sini." Kerumunan mulai menatap. Beberapa orang mengerumuni tempat itu, ada yang bersorak, ada yang diam tak mengerti. Zhang Wei menunduk, mencoba menjelaskan. "Pak, saya tidak menipu. Silakan dicoba dulu, ini untuk semua orang." Namun polisi itu tidak mendengar. Mereka semakin kasar, mendorong gerobak Zhang Wei, membuat es gabus berserakan di lantai basah. Di saat itulah, dari kerumunan muncul seorang wanita muda, Aisyah, yang tengah berbelanja untuk majikannya, melihat pemandangan itu. Matanya membesar. "Hei, kenapa kalian begitu?" seru Aisyah dengan tegas, suaranya lantang tapi tenang. Polisi menoleh. Salah satu dari mereka menyeringai. "Dan kau siapa? Bukankah seharusnya diam saja?" Aisyah melangkah maju, menatap kedua polisi itu lurus ke mata. "Kalian tidak bisa begitu pada orang yang bekerja keras. Lihatlah dia. Apakah ia pantas diperlakukan seperti ini?" Kerumunan mulai bergumam. Beberapa menatap kagum pada keberanian Aisyah. Zhang Wei menatap wanita itu. Sesuatu di dalam hatinya bergetar. Keberanian dan ketulusan itu berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. "Diam," bentak salah satu polisi, marah karena keberanian Aisyah. Aisyah menatap dengan tegas, tidak mundur. "Kalau kalian tidak bisa adil, lebih baik pergi saja. Orang jujur tidak perlu takut pada ancaman." Kerumunan mulai bertepuk tangan. Polisi itu, merasa malu, akhirnya mengangkat bahu dan pergi dengan wajah merah. Zhang Wei terpaku. Ia menatap Aisyah yang baru saja menenangkan situasi itu. Napasnya terasa tercekat. Dalam hati Zhang Wei, bisikan muncul. "Inilah wanita yang selama ini kucari. Hati yang tulus, berani membela yang lemah, tanpa mengharap imbalan." Aisyah menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Jaga daganganmu, Pak. Dunia ini keras, tapi kita harus tetap baik." Zhang Wei hanya bisa tersenyum, terpesona, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ada harapan. Tanpa sadar, pertemuan itu telah mengubah arah takdirnya, dan takdir putranya juga. Pasar tetap ramai, tapi udara tiba-tiba terasa tegang. Kerumunan mulai menonton. Banyak yang hanya diam, takut mencampuri urusan polisi. Zhang Wei berdiri kaku di samping gerobaknya yang berserakan. Es gabus berjatuhan, airnya menetes ke lantai basah. Ia menunduk, menahan kemarahan, menahan rasa malu. "Pak, tolong," bisiknya pelan, hampir tak terdengar di tengah keramaian. Namun, tiba-tiba terdengar suara lantang dari sisi lain. "Berhenti! Apa kalian pikir kalian bisa memperlakukan orang seenaknya?" Semua mata beralih ke arah suara itu. Seorang wanita muda, berpakaian sederhana tapi rapi, melangkah maju. Ini adalah Aisyah, sang TKW Indonesia. Tas belanjanya tergenggam di tangan, tapi tatapannya tegas dan penuh keberanian. "Dia tidak melakukan kesalahan apapun," seru Aisyah. "Kalian menuduhnya tanpa bukti. Dia hanya bekerja keras untuk hidupnya." Polisi yang lebih tinggi badan tersenyum sinis. "Dan kau siapa? Anak kecil yang sok berani." Aisyah tidak mundur. "Aku bukan anak kecil. Aku hanya manusia yang tahu mana yang benar dan salah." Zhang Wei terpana. Betapa logis dan tegasnya wanita ini. Kata-katanya sederhana, namun memiliki kekuatan yang tak bisa diabaikan. "Cukup, lihat dia. Lihat caranya bekerja. Dia tidak menipu siapapun. Kalau kalian menuntut bukti, periksa saja sendiri." Lanjut Aisyah dengan nada yang masih tenang tapi tegas.
Kerumunan mulai bersorak pelan, sebagian mendukung Aisyah. Polisi itu mulai gelisah, wajahnya memerah. Ia tidak terbiasa dihadapkan pada orang yang berani membela kebenaran dengan cara yang begitu jujur. Baiklah, ucap polisi yang lebih pendek sambil menunduk malu. Kami salah menilai. Pergi saja. Polisi itu bergegas pergi, meninggalkan gerobak es yang berantakan. Zhang Wei menatap Aisyah dengan mata yang melebar. Ia tidak pernah melihat seseorang seperti ini. Keberanian, ketulusan, dan empati yang terpancar dari wajahnya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Terima kasih, Bu, ucap Zhang Wei pelan. Suaranya serak karena tersentuh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aisyah hanya tersenyum, menepuk bahunya ringan. Jangan sampai kejadian seperti ini membuatmu menyerah. Dunia memang keras, tapi orang baik masih ada. Zhang Wei membungkuk sedikit, masih menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Namun hatinya bergetar. Ia sadar, pertemuan ini bukan kebetulan. Di dalam hatinya, Zhang Wei berbisik, inilah wanita yang tulus. Hatinya baik, jauh lebih baik dari siapapun yang kubayangkan untuk menantuku. Sementara itu, Aisyah kembali melanjutkan belanjanya, tanpa menyadari bahwa langkah sederhana dan keberaniannya baru saja menorehkan titik awal dalam takdirnya dan takdir sang putra Zhang Wei. Setelah polisi pergi, pasar kembali normal. Namun bagi Zhang Wei, dunia seolah berhenti sejenak. Kerumunan orang mulai kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Pedagang menata dagangan, anak-anak berlari-lari di selah kaki orang dewasa. Tapi di matanya, hanya satu sosok yang ia lihat. Aisyah. Ia berdiri beberapa langkah dari gerobaknya yang berserakan, memungut beberapa es gabus yang jatuh dan menaruhnya di nampan, sambil tetap tersenyum. Meski lelah setelah menghadapi kerumunan dan polisi yang kasar, wajahnya tetap tenang dan tatapannya hangat. Zhang Wei menelan ludah. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Wanita muda ini membela orang yang bahkan tidak ia kenal, dengan keberanian yang tulus, logis, dan penuh empati. Tidak ada rasa takut, tidak ada pamrih, tidak ada motif tersembunyi. Hatinya bergetar. Selama ini, Zhang Wei terbiasa hidup di dunia orang-orang kaya, di mana banyak yang hanya tertarik pada status, kekayaan, dan kekuasaan. Ia sudah melihat banyak calon menantu yang cantik, cerdas, dan sopan, tapi semuanya terlihat kosong. Senyum mereka hangat hanya ketika ada manfaat yang bisa mereka raih. Tapi Aisyah berbeda. Zhang Wei menyadari sesuatu yang lama ia rindukan. Ketulusan, hati yang murni, hati yang tidak peduli pada harta atau kedudukan. Ia menghela napas panjang, menatap Aisyah dari jauh, dan suara batinnya terdengar jelas dalam pikirannya sendiri. Inilah menantu yang selama ini kucari. Bukan karena cantik, bukan karena pintar, bukan karena kaya atau terkenal, tapi karena hatinya. Ia berjalan perlahan mendekati Aisyah, seolah tidak ingin mengganggu, tapi juga tidak ingin kehilangan momen itu. Aisyah masih sibuk menata belanjaannya, tak menyadari tatapan penuh kekaguman yang mengarah padanya. Betapa langkanya hati seperti ini, Zhang Wei berbisik lirih. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tulus, yang membela kebenaran, meski nyawanya seakan dipertaruhkan di depan polisi, yang tetap baik, meski dunia sering jahat padanya. Ia duduk di bangku dekat gerobaknya, memandangi Aisyah yang kini tersenyum kecil pada seorang pedagang tua yang menanyakan harga sayur. Sederhana, ramah, sabar, semua yang diidam-idamkan seorang ayah bagi putranya. Zhang Wei menutup mata sebentar, membayangkan putranya Zhang Jun menikahi wanita seperti ini. Hatinya terasa hangat, tapi sekaligus ada rasa tanggung jawab yang besar. Ia tahu, menemukan wanita seperti ini hanyalah awal, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin takdir sedang berjalan di jalurnya. Jika hanya ada satu cara untuk memastikan putraku bahagia, aku harus menemukannya, batinnya. Aku tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku tidak akan berhenti sampai wanita seperti ini menjadi bagian dari keluarga kami.
Di pasar yang riuh itu, Zhang Wei duduk sendiri. Gerobak es gabusnya menjadi saksi diam dari pertemuan yang mengubah hidupnya. Ia tidak tahu nama wanita itu, ia tidak tahu dari mana asalnya, dan ia belum berani mendekat lebih jauh. Tapi satu hal yang jelas, hatinya tersentuh untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Dan di dalam hatinya, suara itu terus bergema. Inilah wanita yang tulus. Inilah hati yang benar-benar pantas untuk putraku. Dan aku akan melindungi takdir ini dengan seluruh kemampuanku. Sementara itu, Aisyah masih berjalan ke pedagang lain, tak sadar bahwa langkah sederhana dan keberaniannya baru saja menorehkan jejak dalam kehidupan seorang ayah miliarder. Jejak yang akan mengubah jalannya takdir, tidak hanya untuk Zhang Wei, tapi juga untuk anak dan keluarganya di masa depan. Zhang Wei menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa penyamaran dan perjalanan ini bukan hanya ujian untuk mencari ketulusan, tapi juga pelajaran tentang arti kebaikan sejati. Setelah keramaian di pasar mereda, Aisyah menata kembali belanjaannya di tas. Tangannya masih menggenggam beberapa sayur segar ketika Zhang Wei, duduk di bangku dekat gerobaknya, perlahan mendekat. Wajahnya serius, tapi ada ketulusan yang terpancar dari matanya. Apa yang akan kulakukan sekarang? Zhang Wei bergumam dalam hati. Ini mungkin terdengar aneh, tapi aku harus mencobanya. Ia menarik napas panjang, lalu memanggil Aisyah dengan suara lembut. Maaf Nona, boleh aku bicara sebentar? Aisyah menoleh, sedikit terkejut. Wanita itu memandang pria tua berpakaian lusuh ini dengan mata penuh penasaran. Iya Pak, ada apa? Zhang Wei menghela napas, mengumpulkan keberanian. Ia menatap mata Aisyah lurus ke mata. Saya ingin meminta sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Aisyah mengangkat alisnya. Aneh? Maksud Pak? Zhang Wei tersenyum tipis, kemudian mencondongkan tubuh sedikit ke arah Aisyah seolah sedang berbicara rahasia yang sangat penting. Begini, saya memiliki seorang putra. Dia sangat baik, pintar, dan seorang anak yang saya cintai. Tapi saya khawatir ia memilih pasangan yang tidak tulus. Aisyah menatapnya dengan bingung. Maksud Pak? Apakah ini semacam lelucon? Zhang Wei menggeleng, serius. Bukan lelucon. Saya ingin meminta bantuanmu. Tolong, maukah kamu menjadi calon menantu saya? Aisyah terkejut. Tubuhnya seketika tegak. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia mencoba mencerna kata-kata itu. Maaf Pak, apakah Bapak serius? Maksudnya saya dikenalkan pada putra Bapak sebagai calon istri? Zhang Wei menunduk sebentar, menahan emosi yang meluap. Ya, saya serius. Saya tahu ini terdengar aneh. Kita baru bertemu dan Anda tidak tahu siapa saya sebenarnya. Tapi hatimu, keberanianmu, ketulusanmu, semua itu membuat saya yakin. Saya tidak pernah melihat orang seperti Anda sebelumnya. Aisyah menertawakan dirinya sendiri, sedikit canggung sambil menggeleng. Ini benar-benar aneh. Saya hanya seorang TKW biasa, Pak. Saya tidak pernah berpikir, saya bahkan tidak kenal putra Bapak, dan Bapak ingin saya menjadi calon menantunya. Zhang Wei tersenyum tipis, tapi matanya penuh kesungguhan. Saya tahu ini sulit dimengerti. Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi saya ingin anak saya memiliki pasangan yang tulus. Dan dari semua orang yang pernah saya lihat, hanya Anda yang memiliki hati seperti itu. Aisyah menatapnya lama. Ada kebingungan, ada ketakutan, tapi juga ada rasa kagum. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu cepat dan terlalu aneh bagi saya. Zhang Wei mengangguk. Saya mengerti. Saya tidak memaksa. Saya hanya memohon. Tolong pikirkan ini. Tolong izinkan saya memperkenalkanmu pada anak saya ketika waktunya tiba. Jika hatimu merasa nyaman, saya akan sangat berterima kasih. Aisyah terdiam, menatap pria tua itu. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Kejujuran yang terpancar dari setiap kata, setiap tatapan, membuat hatinya tersentuh. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu cepat dan terlalu aneh bagi saya. Zhang Wei mengangguk. Saya mengerti. Saya tidak memaksa. Saya hanya memohon. Tolong pikirkan ini. Tolong izinkan saya memperkenalkanmu pada anak saya ketika waktunya tiba. Jika hatimu merasa nyaman, saya akan sangat berterima kasih. Aisyah terdiam, menatap pria tua itu. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Kejujuran yang terpancar dari setiap kata, setiap tatapan, membuat hatinya tersentuh. Pak, saya akan memikirkan ini. Jawabnya akhirnya, masih terdengar ragu, tapi dengan sopan. Zhang Wei tersenyum, lega. Terima kasih Nona, hanya itu yang bisa saya minta.
Terima kasih telah menjadi diri sendiri, karena itulah yang membuat Anda istimewa. Aisyah tersenyum tipis, lalu kembali ke belanjaannya. Di hatinya, ia merasa bingung sekaligus hangat. Di sisi lain, Zhang Wei duduk di bangku itu, menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk. Lega, bahagia, dan sekaligus tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pasar yang ramai itu, dua dunia yang berbeda. Satu dunia penuh kekayaan, dan satu dunia sederhana penuh ketulusan, baru saja saling bertemu. Dan untuk Zhang Wei, itu adalah awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Aisyah duduk di kamarnya yang sederhana. Lampu kecil di atas meja dapur menerangi wajahnya yang lelah. Belanja hari ini sudah selesai, sayur dan bahan makanan tersusun rapi. Namun, pikirannya tidak tenang. Ia menutup mata sejenak, menghela nafas panjang. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Gumamnya. Dalam hatinya, pertemuan dengan sang penjual es gabus terus berulang. Kata-kata pria tua itu masih terdengar jelas. Ketulusan, keberanian, dan permohonan yang tak biasa. Aku hanya seorang TKW biasa, pikirnya sambil menunduk. Aku tidak pantas untuk hal seperti ini. Dia pasti bercanda, atau sudah pikun. Harusnya aku tidak terlalu serius memikirkannya. Namun ada sesuatu yang menahan hatinya. Cara pria itu menatapnya, bukan dengan rasa ingin memiliki, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kekaguman dan kehangatan tulus, membuat dada Aisyah terasa hangat. Dia melihatku tidak seperti orang lain, bisiknya pelan. Dia tidak melihatku sebagai pembantu atau orang biasa, tapi sebagai manusia, dengan hati yang jujur dan baik. Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata samar menggenang. Ia merasa bingung antara keraguan dan rasa tersentuh. Bagaimana mungkin aku, hanya seorang TKW, tiba-tiba diminta untuk hal seperti ini? Gumamnya lirih. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku hanya akan mengecewakannya? Ia mengingat hidupnya yang sederhana, penuh kerja keras, dan sering diremehkan. Semua ini membuatnya merasa kecil di dunia yang besar dan keras. Namun kemudian, kenangan akan keberaniannya membela sang penjual es di pasar muncul kembali. Bagaimana ia tidak mundur meski dihadapkan pada polisi yang kasar. Betapa hatinya terpanggil untuk melakukan yang benar, tanpa pamrih, tanpa imbalan. Hati yang tulus, itu yang membuatnya melihatku. Aisyah berbisik pelan, matanya mulai berbinar. Kalau aku menyerah karena takut, bukankah aku akan mengabaikan takdir yang mungkin diberikan Tuhan? Akhirnya, setelah berjam-jam merenung, Aisyah mengambil keputusan. Ia menatap cermin kecil di meja dapur, menatap wajah sederhana tapi tegasnya. Baiklah, aku akan bertemu dia, katanya dengan suara tegas meski masih terdengar ragu. Tidak peduli siapa dia sebenarnya, hatinya tulus dan itu sudah cukup untukku. Hatinya terasa lega meski takut tetap ada. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil ini, setuju untuk bertemu, akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam hati Aisyah, doa sederhana mengalir. Ya Tuhan, semoga Engkau menuntunku. Semoga aku bisa melakukan yang benar, dan semoga hati ini tetap tulus, seperti hatinya yang tulus kepadaku. Di sisi lain, Zhang Wei tidak menyadari bahwa permohonan sederhana yang ia ucapkan hari itu sudah menanam benih sebuah perubahan besar. Benih yang akan tumbuh menjadi takdir, cinta dan kebahagiaan yang tak terduga. Bukan hanya untuk Aisyah, tapi juga untuk putranya, dan seluruh keluarga yang akan datang. Di apartemen mewah keluarga Zhang, suasana sedang tegang. Sang putra, Zhang Jun, tengah menunggu pacarnya, Vanessa Lee, yang dikenal cantik, elegan, dan berasal dari kalangan sosialita. Mereka dijadwalkan untuk membahas persiapan pertunangan sebulan lagi. Namun hari itu, Zhang Wei sudah mendapatkan informasi mengejutkan dari seorang teman lama di kalangan bisnis. Vanessa ternyata berselingkuh. Zhang Wei menatap putranya dengan wajah serius. Jun, aku harus bicara tentang Vanessa. Zhang Jun mengernyit. Ayah? Apa maksud ayah? Bukankah dia sudah setuju bertunangan? Zhang Wei menghela napas panjang. Jun, aku tahu kau mencintainya, tapi ini penting. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Vanessa tidak tulus padamu. Dia hanya ingin hidup mewah dan status yang kau miliki. Mata Zhang Jun membelalak. Tidak mungkin, Vanessa tidak akan melakukan itu.
Zhang Wei menyerahkan sebuah bukti, foto dan pesan yang jelas menunjukkan Vanessa bersama seorang pria lain berpegangan tangan di restoran mewah. Zhang Jun menatap bukti itu, hatinya hancur. Bagaimana bisa seperti ini? Bisiknya pelan, hampir tidak percaya. Zhang Wei menepuk bahu putranya. Kadang cinta tidak selalu seperti yang kita bayangkan, Jun. Aku tidak ingin kau terluka lebih jauh. Aku tidak akan membiarkan orang yang tidak tulus masuk ke dalam keluarga kita. Saat itu, Vanessa datang, cantik dan percaya diri, namun segera melihat bukti yang dipegang Zhang Jun. Matanya membeku, dan kemudian wajahnya berubah menjadi marah. Apa ini? Ayahmu sudah gila. Ini palsu. Zhang Wei menatap tajam. Tidak, Vanessa. Ini nyata. Aku tidak akan membiarkan putraku tertipu oleh kepalsuan. Kau ingin harta kami, tapi kau bukan untuk keluarga kami. Vanessa mencoba berdebat, tapi Zhang Jun dengan hati yang kini terluka menunduk. Sudah cukup, Vanessa. Aku tidak ingin menikah denganmu. Vanessa terkejut. Apa? Kau serius? Setelah semua ini? Tapi aku mencintaimu. Zhang Jun menggeleng. Suaranya tegas tapi sedih. Ayah benar. Kau tidak tulus. Aku tidak akan membuang hidupku untuk seseorang yang hanya ingin mengambil segalanya dariku. Vanessa pergi dengan wajah memerah, meninggalkan ruangan yang kini terasa hampa. Zhang Jun menatap ayahnya, matanya masih basah. Ayah, terima kasih sudah membuka mataku, katanya lirih. Zhang Wei tersenyum tipis. Kadang, Jun, kita harus melihat kebenaran, bahkan ketika itu menyakitkan. Tapi jangan khawatir, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Di luar apartemen, Zhang Wei tersenyum sendiri. Ia tahu ini adalah momen penting. Pertunangan palsu Batam, jalan terbuka bagi calon menantu yang benar-benar tulus. Dan ia sudah tahu, wanita itu bukan dari kalangan sosialita, tapi dari pasar tradisional, seorang TKW Indonesia bernama Aisyah. Hati Zhang Wei berdebar. Tak lama lagi, takdir akan membawa mereka semua ke titik yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah pengkhianatan Vanessa terungkap, suasana keluarga Zhang berubah total. Kehidupan mereka yang penuh kemewahan, kini dipenuhi harapan baru. Zhang Wei, yang selama ini menyamar sebagai penjual es gabus, akhirnya membongkar jati dirinya kepada Aisyah. Aisyah, yang semula kaget dan minder, kini menatap pria tua itu dengan mata terbelalak. Pak, Ayah, sungguh, Bapak, orang kaya? Katanya terbata-bata. Zhang Wei tersenyum hangat, menepuk bahu Aisyah. Ya, tapi aku tidak ingin kau melihat itu. Hatimu tulus, dan itulah yang paling penting bagi keluarga kami. Aku hanya ingin memastikan putraku menemukan cinta sejati, dan kau adalah jawabannya. Aisyah menunduk, menahan rasa haru. Tapi aku hanya seorang TKW. Aku tidak pantas. Zhang Wei menatapnya penuh pengertian. Tidak ada yang tidak pantas, Aisyah. Hati yang tulus selalu pantas untuk dicintai. Dan putraku, Jun, akan melihat itu. Hari pernikahan pun tiba. Aula pernikahan dipenuhi cahaya hangat, bunga-bunga putih, dan senyum para tamu. Zhang Jun berdiri di altar, gugup api bahagia, menatap seorang wanita sederhana yang kini duduk di bangku depan dengan gaun putih sederhana tapi anggun. Aisyah. Ketika Aisyah melangkah menuju altar, seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang melihat status atau pekerjaan. Hanya ketulusan yang terpancar dari kedua mata mereka. Zhang Jun tersenyum, nafasnya tertahan sejenak. Aisyah, aku merasa tenang. Selama ini aku mencari cinta sejati, tapi tidak pernah menemukannya, sampai aku bertemu denganmu. Aisyah menatapnya, suara lirih tapi mantap. Jun, aku juga. Aku hanya ingin mencintai dengan tulus. Tidak ada yang lain. Mereka saling menggenggam tangan, dan dalam hati Zhang Wei, air mata kebahagiaan menetes. Putranya menemukan cinta sejati, dan Aisyah menemukan kehidupan yang selama ini ia impikan. Bukan karena harta atau status, tapi karena ketulusan hati. Upacara berlangsung sederhana, namun penuh keberkahan. Para tamu tersenyum, menangis haru, dan Zhang Wei berdiri di samping, bangga. Ia tahu, perjalanan yang panjang, dari pasar, penyamaran, hingga pergulatan batin Aisyah, akhirnya membawa mereka pada momen yang sempurna. Setelah akad nikah selesai, Zhang Jun memeluk Aisyah erat.
Kita akan menjalani hidup bersama dengan ketulusan, cinta, dan kesederhanaan, katanya. Aisyah tersenyum, menatap putra Zhang Wei dengan mata berbinar. Dan aku bersyukur, karena Tuhan menuntunku ke sini. Dari pekerjaan sederhana, dari hati yang tulus, hingga hidup baru ini. Di sisi lain, Zhang Wei menatap keduanya, tersenyum puas. Semua orang baik pada waktunya akan mendapatkan kebaikan, bisiknya. Momen itu menandai awal kehidupan baru bagi Aisyah. Dari TKW sederhana, menjadi menantu seorang miliarder. Bukan karena harta, tapi karena ketulusan hati dan keberaniannya. Pertunangan yang batal dengan Vanessa diganti dengan pernikahan penuh berkah dan cinta sejati. Dan di hati semua orang yang hadir, satu pelajaran tersirat. Cinta dan ketulusan tidak mengenal status, jabatan, atau kekayaan. Hanya hati yang murni yang mampu membawa kebahagiaan sejati. Matahari sore menembus jendela besar rumah keluarga Zhang, memantulkan cahaya hangat ke lantai marmer yang bersih. Di ruang tamu, Aisyah dan Zhang Jun duduk berdampingan, saling menggenggam tangan, tersenyum bahagia. Kehidupan mereka kini berbeda sama sekali dari awal pertemuan mereka. Sederhana, tulus, dan penuh cinta. Zhang Wei duduk di kursi favoritnya, menatap kedua anak muda itu dengan mata berbinar. Ia tersenyum, bangga, dan sekaligus lega. Semua perjuangan, penyamaran, dan pergulatan hati kini membuahkan hasil yang tak ternilai. Ia menghela napas panjang, lalu berbicara pelan, seolah menyampaikan pelajaran hidup yang ia dapatkan selama perjalanan ini. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Dimanapun kita berada, dan di situasi apapun, kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ketulusan hati, keberanian untuk melakukan yang benar, dan kejujuran akan selalu berbuah manis. Aisyah tersenyum, menunduk hormat pada Zhang Wei. Pak, saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak. Dari semua hal yang terjadi, saya belajar bahwa kebaikan kecil sekalipun, seperti membela orang yang lemah, bisa mengubah hidup seseorang. Zhang Jun menambahkan, matanya berbinar-binar. Dan saya belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari status atau harta. Cinta sejati lahir dari ketulusan, kesetiaan, dan keberanian menerima seseorang apa adanya. Zhang Wei mengangguk. Betul, Jun. Dan bagi kalian semua yang menonton, dimanapun kalian berada, ingatlah, jangan pernah meremehkan kebaikan. Tindakan sederhana, kata-kata yang jujur, dan hati yang tulus bisa membuka jalan bagi keajaiban hidup yang tidak pernah kalian duga. Aisyah tersenyum manis ke kamera, seolah berbicara kepada penonton. Dan percayalah, kebahagiaan bisa datang dari tempat yang paling sederhana, seperti pasar atau pekerjaan sehari-hari. Tidak perlu menjadi orang kaya atau terkenal untuk menemukan cinta sejati. Zhang Wei menepuk bahu putranya dan menambahkan dengan nada hangat. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan yang kalian tanam akan kembali kepada kalian, entah dalam bentuk cinta, persahabatan, atau keberkahan hidup. Kamera perlahan menyorot Aisyah dan Zhang Jun yang tersenyum bahagia, sementara Zhang Wei berdiri di belakang mereka, mata berbinar dan senyum puas. Cahaya matahari sore menembus ruangan, seakan memberi restu pada kebahagiaan yang baru saja lahir. Aisyah melambaikan tangan kecil ke kamera. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Aku doakan kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Zhang Wei menambahkan dengan nada hangat. Dan ingat, kebaikan selalu berbuah manis. Sampai jumpa di cerita berikutnya.